Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syaril Gani, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP Negeri 1 Gubuk. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Gubuk. Pada materi pembelajaran daring pertama kita hari ini, saya harap anak-anak memperhatikan setiap materi yang ada dalam video ini. Bab pertama, kita akan membahas tentang beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Subbab yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Subbab yang kedua adalah beriman kepada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sebelum kita beriman kepada Asmaul Husna, kita harus terlebih dahulu mengerti apa makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa artinya adalah percaya atau meyakini. Sedangkan secara istilah, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna, yang mana Al-Asma artinya adalah nama dan Husna artinya adalah baik. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Alim, yang mana artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui apa saja yang ada di dunia ini. Allah mengetahui apa yang ada dalam bumi dan lain sebagainya. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Maha Teliti. Allah sangat teliti, sampai saking telitinya tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di dunia ini kelaparan, karena Allah Maha Teliti. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami, yang mana artinya adalah Allah Maha Mendengar. Allah dapat mendengarkan apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan. Allah dapat mendengar apa yang dikatakan oleh batin kita, apa yang diucapkan oleh hati kita, yang tidak diucapkan secara lantang maupun diucapkan secara lantang. Karena Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah Maha Mendengar. Kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Allah dapat melihat yang dohir dan yang goib, yang nyata dan yang tidak nyata. Allah dapat melihat jin, setan, dan lain sebagainya, makhluk halus lainnya. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak dapat kita lihat, Allah dapat melihatnya. Kemudian selanjutnya, beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir serta hikmahnya. Beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam keseharian dapat kita wujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya diri. Orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, dia adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kemudian selanjutnya, tekun dan kerja keras. Orang yang percaya kepada Allah, dia pasti tekun dan kerja keras. Dan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang ketiga, yaitu teliti. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Khabir, Allah yang Maha Teliti. Sebagai makhluknya kita harus menjadi teliti karena Allah Maha Teliti. Kemudian jujur. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk jujur. Kemudian berhati-hati dalam berkata karena Allah Maha Mendengar. Kemudian menjaga penglihatan dan pandangan, dan yang terakhir adalah berbaik sangka. Berbaik sangka itu husnudzon. Kalau berburuk sangka itu adalah syuudzon. Jadi kita sebagai
orang yang beriman kepada Allah, kita wajib untuk berbaik sangka kepada siapapun. Kemudian selanjutnya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Hikmah apa saja yang dapat kita petik dari mengimani Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala? Hikmah yang pertama adalah terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita wajib untuk terdorong melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, karena kita percaya kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah memperoleh pertolongan Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Orang yang beriman, Allah akan menjamin ketentraman dan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, termasuk orang yang tidak merugi. Tidak ada ruginya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan rugi. Kemudian ikhlas dalam beramal, tidak mudah putus asa. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala cenderung tidak putus asa, tidak mudah menyerah karena percaya sama Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keterpurukan. Setiap kali terjatuh dia akan bangun lagi karena dia percaya dan yakin kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah mendorong berbuat kebaikan. Setiap kali kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita akan cenderung untuk berbuat kebaikan kepada siapa. Baiklah anak-anakku sekalian, sekiranya itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.